Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi ini saya akan membahas tentang engine propeller matching. Engine propeller matching ini sangat penting ya. Jadi harus diketahui dulu data-data yang sebelumnya yang sudah Anda hitung pada saat menghitung tahanan. Ada VS kapal, ada ruang air laut, ada data propeller sendiri yang sudah Anda pilih pada saat pemilihan propeller. Di materi sebelumnya ada tipe propeller jenis apa, diameternya berapa, P per D-nya berapa, efisiensinya berapa, dan RPM propeller ini berapa. Dan jangan lupa ada data rasio gearbox, di mana Anda juga sudah memilih jenis gearbox, merek gearbox seperti materi sebelumnya, di mana rasio gearbox sendiri Anda dapatkan dari RPM, engine per RPM propeller. Dan untuk tahanan total pada saat clean hull dan pada saat servis pun juga sudah Anda hitung pada saat perhitungan tahanan baik menggunakan Holtrop maupun Halvard. Jadi pada EPM ini komponen-komponen atau variabel-variabel yang saya sebutkan tadi itu juga menentukan perhitungan ya. Nah, untuk langkah perhitungannya sendiri pertama yaitu menghitung koefisiensi alfa. Di mana koefisiensi alfa ini ada juga koefisiensi beta dan rumus KT sendiri, di mana koefisien-koefisien dan KTJ tersebut itu didapatkan dari rumus yang ada pada referensi bukunya Pak Suryo Aji Widodo, Engine Propeller Matching Procedure tahun 1999 atau di buku Tahanan dan Propulsi Kapal. Jadi alfa, beta, KT, kaki ini semuanya itu rumusannya didapatkan dari percobaan di open water test. Jadi open water test ini kondisi di mana propeller pada kapal yang diujikan, propellernya dan kapalnya ini baru dibuat. Jadi kondisinya masih clean hull, masih belum dipakai sama sekali, jadi belum ada margin. Dan diuji pada open water test itu yaitu perairan setting yang disetting. Jadi kayak di tes itu ada ya namanya laboratorium hidrodinamika atau punya BPT itu. Nah, itu open water test di mana perairannya disetting sesuai dengan kondisi perairan yang mana kapal itu akan dioperasikan. Jadi semacam aliran ombaknya dan kecepatan alirannya sendiri terhadap lambung kapal itu pergeserannya seperti apa gitu, apakah laminar turbulen, itu semuanya diatur pada open water test gitu. Dan rumus empiris ini didapatkan dari percobaan berkali-kali pada open water test tadi. Jadi kita tinggal mengikuti rumusnya aja, kita tidak membuat rumus, jadi tinggal menghitung variabel-variabel kita ini dalam rumus ini. Dan membaca grafik KT kaki efisiensi pun, KT kaki efisiensi juga sudah ada grafiknya, sudah ada di buku atau referensi yang sudah saya kirim beberapa minggu dulu banget ya. Nah, ini langsung saja. Ya, pertama itu menghitung nilai alfa, di mana alfa sendiri, alfa pada saat kondisi trial dan service, di mana kecepatan dinas, tahanan total pada saat kondisi trial ini dibagi dengan kecepatan dinas, gitu ya. Kecepatan dinas pangkat 2, ketemu berapa. Untuk koefisiensi beta juga gitu, sesuai dengan rumus ini. Nah, ini nanti ada kondisi trial dan service. Gunanya apa? Gunanya untuk membuat kurva nanti gitu. Nah, terus baru membuat tabel di mana rumusan KT sama dengan beta kali J kuadrat. Nilai J yang ini itu range. Jadi Anda wajib menginputkan dari 0, 0,1, 0,2 sampai nilai 1. Dan J kuadrat ini adalah nilai J ini dipangkatkan 2. Nih rumusnya.
Jadi nilai J ini dipangkatkan 2. Sedangkan KT trial rumusnya adalah beta dikalikan J pangkat 2. Jadi beta tadi kan sudah dihitung ya. Ini kalau beta trial ya pakai beta trial yang ini. Dikalikan dengan J kuadrat. J kuadrat didapatkan dari J yang sudah dipangkatkan 2. Udah ini dimasukkan, tinggal tarik saja. Jadi rumusnya adalah KT sama dengan beta kali J kuadrat. Dan untuk KT servis pun sama, rumusnya beta kali J kuadrat, tapi betanya adalah beta servis. Gitu. Setelah membuat tabel ini selesai, baru dibuat kurva atau grafiknya atau diagramnya. Nah, grafiknya seperti ini ya. Jadi grafiknya itu di sini itu nilai J dan nilai KT. Nah, ini ada dua grafik di mana ada KT service dan KT trial. Nah, ini cara inputnya gimana? Ini di select data ya, di select data. KT service, apa aja? Komponennya ada ini, ada nilai J dan nilai KT service gitu. Kalau nggak bisa nih, kalau nggak bisa bikin grafik ya. Jadi kalau misalnya mau yang trial ya sama J sama versus KT trial gitu aja. Itu ya. Dimana ini juga bisa dilihat di sini di format aksis ya. Kalau untuk ngatur range-nya berapa ini. Ini dia. Caranya seperti ini. Diklik aja, diklik kanan. Terus langsung di format aksis. Itu ya. Terus setelah mendapatkan grafik ini, kita membaca grafik KT kaki dan efisiensi pada saat kondisi open water test. Mana grafiknya? Grafiknya itu yang ini loh, yang sudah saya share sebelumnya juga. Lah ini gimana cara bacanya? Juga sudah saya jelaskan sebelumnya. Jadi ini itu dilihat untuk tipe propeller berapa. Nah ini kebetulan saya sudah set ini untuk tipe KT B335 karena tadi saya memilih propeller B335 gitu ya. Di mana di sini ada nilai J 0, range-nya 0 sampai 1,6. Dan ini ada nilai KT, ini ada nilai efisiensi dan ini nilai 10 kaki. Lah, di sini yang bawah ini itu grafiknya KT. Yang gini-gini yang melengkung adalah grafiknya efisiensi dan yang atas adalah grafiknya 10 kaki. Sedangkan ini adalah grafiknya 10 kaki tapi pada P per D berapa gitu. Dan ini juga grafiknya KT pada P per D berapa. Jadi misalnya P per D Anda itu 0,85 pada saat J-nya 0,3 misalnya. Nah ini 0,3 ini ya ditarik ke atas memotong P per D Anda, nilai P per D Anda. Memotong di sini misalnya ya, terus ditarik ke samping, maka ini adalah nilai KT Anda. Sama juga halnya jika Anda mencari nilai efisiensi. Misalnya J-nya 0,3, ditarik ke atas sampai memotong nilai P per D Anda ini. P per D-nya berapa ya? 0,8 misalnya kan. Lah ini Anda bikin garis bantu nih di sini. Set, misalnya di sini ya. Ya udah 0,3 ketemu di sini titiknya. Nah, terus ditarik ke samping. Set, ini ketemu nilai berapa? Nilai efisiensinya berapa? Sorry, yang untuk KT itu yang ini ya, 0,8 itu ini. Jadi kalau 0,3 set ketemu 0,8 set ini ditarik ke samping ketemu nilai KT-nya. Sedangkan untuk kaki 0,3 ketemu garis yang ini P per D 0,8 di sini. Sini, terus tarik ke samping set gitu ya. Begitu ya. Sudah paham kan? Karena saya sudah berkali-kali menjelaskan beberapa kali ya, menjelaskan di grup WhatsApp ya untuk mata kuliah ini. Oke. Setelah didapatkan pada PPD Anda 0,689 misalnya. J-nya dari range 0 sampai 0,7 atau boleh diteruskan sampai berapa sehingga ketemu nilai KT
10 kaki dan efisiensi ini ada yang sampai 0 atau tidak ada nilainya. Boleh. Untuk memastikan biar grafik ini itu bagus. Setelah itu baru dibuatkan grafik lagi gitu. Grafik KT kaki efisiensi. Didapatkan dari mana? Dapat dari tabel ini. Sama, caranya adalah klik kanan, select data lagi. Nah, di sini ada series 1, 2, and 3. 1 ini apa? 1 itu adalah nilai C-nya. Untuk X-nya, untuk X value, dan Y-nya adalah nilai KT. Jadi untuk series 1 ini nilai KT. Series 2 ini, 3 ini tinggal dilihat aja di sini. Untuk ini berarti efisiensi ya. Nah, jadi ini Anda bisa boleh bikinnya itu langsung ini dinamai. Ini misalnya dinamai nilai KT, efisiensi ini 10 kaki misalnya boleh gitu. Jadi yang penting caranya Anda sudah bisa ya. Setelah itu baru kita potongkan titik operasi propeller kita pada saat kondisi clean hull gitu. Pada saat kondisi clean hull, maka yang dipakai adalah grafik pada saat ya kondisi clean hull juga gitu. Jadi kalau kondisi clean hull, pakai grafik yang ini, yang trial tadi. Yang ini ya, yang trial yang warna orange gitu. Jadi pada saat kondisi clean hull, itu kita bikin grafik yang sama ini, yang warna biru ini adalah warna orange tadi di grafik yang atas gitu. Ini adalah KT trial gitu. Dan ini adalah nilai efisiensi propeller Anda setelah Anda membaca pada KT kaki efisiensi di open water test. Dan ini adalah nilai ini nilai KT dan ini nilai 10 kaki Anda ya. Gitu. Ini yang bawah itu KT dan yang atas ini nilai 10 kaki propeller Anda. Sedangkan ini adalah nilai efisiensi dan ini adalah KT trial Anda. Terus dipotongkan garisnya. Yang dipotongkan itu adalah garis ini, garis nilai KT Anda ini, KT propeller Anda ini dipotong sama garis KT trial ini. Nah, ini ketemu di mana? Tengah-tengahnya ditarik garis lurus gini. Ditarik garis lurus, baru ini bisa digeser atau Anda rumuskan seperti ini. Ini yang formula saya itu. Nah, atau bisa manual aja Anda geser dan ini Anda kira-kira lah gitu. Jadi kalau di sini ini 0,4 0,6 berarti kan tinggal di hitunglah dibagi ini kira-kira berapa gitu kan. Ini ya kayaknya 0,41 ya. Tuh. Jadi didapatkan garis perpotongannya ini. Pertama adalah nilai KT Anda yang Anda dapat dari grafik sebelumnya, grafik yang setelah Anda mencari di grafik KT kaki dan efisiensi open water tadi, yang KT saja, KT dipotongkan dengan KT trial di tabel sebelumnya. Jadi, gini, nilai KT yang ini, nilai KT yang habis baca ini yang Anda dapatkan ini, itu dipotongkan dari nilai KT trial Anda ini. Nah, jadi grafik ini, grafik warna orange ini, nanti dipotongkan dengan grafik Anda yang ini, yang hasil yang trial. Yang trial itu yang clean hull, yang ini, yang clean hull itu kan. Nah, baru ketemu ini titik perpotongannya di mana? Di C 0,41 C-nya. Baru atasnya mengikuti. Jadi nanti nilai kaki ini dipotongkan dengan garis lurus tadi, ditarik ke samping berapa. Tadi juga ditarik ke samping berapa dapatnya. Terus lagi efisiensinya juga ditarik, dipotongkan dengan garis vertikal ini ditarik ke samping dapat berapa. Jadi nanti Anda dapat 3 nilai baru ya. Dan sama kondisinya juga dilakukan pada kondisi service atau raw hull. Sama, prinsipnya sama yang seperti saya bilang tadi. Sehingga Anda mendapatkan nilai KT baru, kaki baru, J baru, dan nilai efisiensi baru. Hasil dari perpotongan gitu ya.
Ini Anda tuliskan lagi. Ini tuh hasil dari perpotongan tadi yang dengan bantuan garis vertikal.